Di dalam perjanjian lama, Paskah ini berhubungan dengan sebuah peristiwa yang terjadi di tanah Mesir. Di zaman Musa, ada 10 tulah yang menulahi bangsa Mesir, dan yang terakhir tulah yang ke-10 ini berhubungan dengan adanya kematian atas setiap yang sulung dari yang hidup. Mulai dari binatang sampai kepada manusia, dari rakyat jelata sampai istana raja. Jadi semua yang sulung di tulah yang terakhir itu mengalami kematian. Namun khusus untuk di wilayah Goshen, tempat di mana bangsa Israel boleh ada di dalamnya, dipisahkan. Itu diluputkan dari kematian yang sulung. Kenapa ada satu perbedaan yang terjadi, saudara? Karena ternyata yang menjadi faktor penyebab mengapa mereka dilalui oleh malaikat maut yang dari Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun yang sulung di antara bangsa itu yang mengalami kematian, mulai daripada manusianya sampai kepada hewan peliharaan mereka. Karena ternyata, saudara, ada tanda darah domba yang diolesi di tiap-tiap pintu rumah mereka. Maka pada waktu mengucapkan perayaan Paskah, kalau mau kita pakai bahasa Inggris, itu bukan Happy Easter, tetapi Happy Passover. Dari kata passing over, melewati. Jadi nggak ada hubungannya itu dengan Happy Easter, peristiwa Paskah. Biar kita tahu, saudara, ya. Nah, dalam bahasa Ibrani-nya Sameat Yom Pesach. Dalam bahasa Indonesia-nya Hari Raya Paskah, gitu ya, kira-kira. Nah, kemudian, saudara, di tahun-tahun berikutnya, tahun setelah peristiwa itu terjadi, mereka terus memperingati Paskah dengan cara makan Paskah atau seder Pesach. Kontennya apa aja di dalamnya? Nah, ini yang saya lagi sedang meriset, saudara. Salah satu elemennya adalah wine, anggur. Itu anggur itu ditaruh di atau pada 4 gelas minuman. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Saya mulai merenungkan, saudara, tentang anggur. Apa itu anggur? Anggur ini bicara tentang sukacita. Jadi korelasinya di mana dengan perjanjian baru? Injil adalah berita sukacita. Amin. Amin. Injil itu ada 4, saudara. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi sesungguhnya peristiwa Paskah yang merupakan nubuatan daripada apa yang terjadi atau apa yang akan terjadi di perjanjian baru itu digenapi. Kemudian disediakan lagi yang namanya roti. Nah, ini ada 2 jenis roti. Yang satu matzah, yang satu kalah. Ya, kalau kalah itu dia berbentuk roti agak memanjang seperti itu. Ya, kalau matzah itu gepeng bulat. Ya, saya nggak kasih lihat gambarnya di sini.
Tetapi dua-duanya sebenarnya kontennya sama, tidak ada raginya. Tidak dicampur dengan apapun juga kecuali tepung. Ini adalah gambaran daripada Yesus yang adalah roti dari surga. Amin. 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 Ini hebat nih saudara. Kemudian mereka memakan 5 jenis sayuran. Semua sayuran itu pahit rasanya. Untuk apa saudara? Untuk menyadarkan diri mereka, untuk mereka terus-menerus mengingat tentang begitu pahitnya perjalanan mereka, mulai dari keluarnya mereka dari tanah Mesir sampai kepada tanah perjanjian. Tanah yang penuh dengan susu dan madu, ada perjuangan, ada tangisan, ada kematian di sana. Kita tidak perlu mengingat hal-hal yang buruk untuk menjadi satu bagian yang membuat kita sulit untuk bertumbuh, sulit untuk maju ke depan, saudara. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa yang traumatis, pengalaman yang buruk, jangan jadikan itu sebagai sebuah peristiwa traumatis. Tetapi buatlah itu menjadi satu peringatan bahwa jangan sampai ada kesalahan kedua untuk langkah-langkah yang kita lakukan. Jadi dihitung, ya, setiap tindakan yang akan kita perbuat. Terus ada lagi daging tanpa garam. Ya, jadi nggak ada rasanya itu saudara. Ya, ini juga menggambarkan tentang korban bakaran, saudara. Ini bicara tentang korban Kristus di Kalvari, karya Bapa yang sempurna digenapi. Kemudian ada lagi satu acara yang dibuat, saudara. Ini supaya Anda tahu tentang kronologis Paskah. Ada satu kemeriahan Paskah yang mereka buat. Itu kalau tadi peringatannya, ini perayaannya, saudara. Yaitu mereka membungkus roti yang tidak beragi itu dengan kain putih. Dibungkus kain putih itu, roti yang tidak beragi tadi. Kemudian mereka menyembunyikan roti yang sudah dibungkus kain putih itu selama 3 hari. Perhatikan baik di sini sekarang. Dan kemudian pada hari yang ketiga baru mereka sibuk mencari. Dan pada saat mereka menemukannya, ada kegembiraan yang luar biasa dan ada reward yang didapatkan di sana. Ada hadiah-hadiah yang mereka beri atau mereka peroleh pada saat itu. Jangan Anda perhatikan tentang roti tidak beragi. Yesus adalah roti dari surga yang tidak beragi. Amin. 3 hari ada di dalam kubur. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Maka saya mau mengatakan begini, saudara. Jangan pernah mengabaikan perjanjian lama. Karena perjanjian lama adalah dasar daripada apa yang akan terjadi di perjanjian baru. Bagaimana mungkin kita tahu tentang perjanjian baru tanpa kita memahami perjanjian lama? Nonsense. Pada waktu itu diketemukan, maka sukacita terjadi, kemeriahan Paskah menjadi sempurna, saudara. Tanpa ada kematian Yesus, yang firman Tuhan atau kitab suci menyatakan 3 hari lamanya
tidak ada pengampunan dosa, maka kita patut bersukacita karena dosa kita sudah diampuni. Amin. Amin. Baru kita baca ayatnya. Ya. Oke, kecil ya, nggak bisa diperbesar ya. Dari jauh besar itu. Oke, saya akan bacakan untuk Anda. Ini ada di dalam Galatia 2 ayat 20. Firman Tuhan berkata demikian, aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup karena iman, yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagi. Kalau kita baca sebelum dan sesudahnya ayatnya, saudara, kita akan menemukan di situ bahwa seseorang harus mati manusia lamanya. Karena konsekuensi daripada manusia lama menurut peraturan Torah adalah kematian. Dan itu adalah tuntutan daripada Torah, saudara. Dan firman Tuhan mengatakan, coba buka dulu ya, di dalam ayat yang ke-19, bisa ditampilkan? Oh, bukan ini tuh, dia ada di dalam ayat ya, dia tidak ada di dalam situ. Bisa tampilkan ayatnya. Galatia 2 ayat 19, ayat sebelumnya. Galatia 2 ayat 19. Sebab aku, karena hukum Taurat aku telah mati, supaya aku hidup bagi Elohim. Ya. Saya mau katakan bukan hukum Taurat itu tidak sempurna, salah betul kalau ada orang yang menganggap demikian. Hukum Taurat sempurna, kenapa? Karena mulut Yahweh sendiri dan tangan Yahweh sendiri yang menuliskan di atas dua batu. Memang mungkin tidak sempurna, tetapi masalahnya adalah tidak ada seorang pun yang dapat melakukan perintah Torah itu secara sempurna. Hanya Yesus yang sanggup melakukannya secara sempurna. Sementara firman Tuhan juga berkata, kalau satu saja tidak dilakukan, maka semuanya jadi batal. Bagaimana mungkin kita bisa bilang perkataan Tuhan, tangan Tuhan yang menulis itu tidak sempurna? Sempurna, saudara. Tapi manusia tidak bisa secara sempurna melakukan. Mungkin yang sudah sering kali saya sampaikan yang simpel aja. Kalau 4 yang pertama saya percaya kita semua bisa. Kalau urusannya dengan Tuhan kita bisa skala prioritas. Benar gak? Jangan ada padamu Tuhan lain, ya toh? Jangan membuat patung, ingat dan menguduskan Sabat, ya. Jangan menyembah Tuhan yang lain. Mungkin kita bisa semua lakukan itu, saudara. Tapi untuk 6 yang kedua, saudara, yang satu aja paling sulit untuk bisa dilakukan. Hormatilah ayah dan ibumu. Bayangkan, saudara, hormati ayah dan ibu ditaruh di posisi pertama. Di bawahnya baru jangan membunuh. Ternyata kejahatan tidak menghormati ayah dan ibu itu nilainya lebih tinggi atau lebih besar daripada kejahatan membunuh. Iya, saudara. Itu peraturan Taurat. Susah untuk lakukan. Ya, tidak mudah.
Dan hampir-hampir tidak ada seorang pun manusia yang mampu buat itu. Kalau dilihat lagi ada 10 di sana yang harus dikerjakan. Dan bahkan kalau dikembangkan lagi ada 613 di sana peraturan-peraturan yang membolehkan kita untuk melakukan ini itu. Dan yang melarang kita untuk buat ini itu. Hukum suruhan dan hukum larangan. Gak gampang, saudara. Tetapi Yesus telah secara sempurna melakukannya bagi kita. Di Kalvari, Dia tunaikan semuanya bagi kita. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Ini bukan bicara tentang fisik kita, saudara, tetapi tentang hal-hal yang berhubungan dengan manusia lama kita itu yang disalibkan. Karena ada kelanjutannya, aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup. Ada perubahan yang terjadi. Seharusnya di dalam kekristenan ketika seseorang percaya kepada Yesus, maka dia harus mengalami kematian daripada manusia lama dan dia hidup menjadi manusia yang baru. Ayat selanjutnya berkata, tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Nah, ini juga mesti diterjemahkan secara tepat, saudara, supaya tidak salah mengerti. Ini bicara tentang karakternya Tuhan. Ini bicara tentang kepribadiannya Tuhan. Jadi bukan sosoknya Tuhan. Terlalu besar untuk seorang anak manusia menampung Tuhan yang begitu maha besar. Nggak sanggup manusia nampung, saudara. Apalagi kalau manusia itu masih ada hidup di dalam darah dan daging, ada dalam perbuatan dosa. Tetapi firman-Nya itulah yang ada di dalam kita, yang mengubahkan hidup kita dari hari lepas hari sampai jadi seperti Kristus. Jadi ketika orang lihat kita, orang seperti melihat Kristus. Dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup karena iman. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagi. Saudara, kalau bicara tentang iman, kalau ada iman di dalam kita, itu juga sebenarnya bukan daripada apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan, tetapi itu merupakan pemberian, merupakan anugerah dari Tuhan. Kalau kita bisa percaya kepada Yesus, kalau kita bisa percaya kepada Bapa Yahweh, itu anugerah. Karena nggak setiap orang, sekalipun sudah diberitakan 1, 2, 3, bahkan berpuluh-puluh kali, tetapi mereka tetap tidak mengindahkan atau bahkan mengabaikan. Sekalipun sudah tahu, tetapi tetap menolak untuk beriman kepada Tuhan yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, ada peristiwa yang luar biasa, ketika Yesus disalib. Pada waktu Yesus disalib, dan pada saat dia akan menyerahkan nyawanya, atau pada saat dia menyerahkan nyawanya, dia mengalami kematian. Apa yang terjadi, saudara? Tabir di bait suci itu terbelah dua. Terjadi gempa bumi. Itu ahli-ahli geologi, ya, itu menyatakan memang peristiwa itu terjadi di tahun di mana Yesus disalibkan. Jadi kitab suci kita itu akurat, saudara.
waktunya kapan, saatnya kapan, itu semuanya ada. Jamnya. Hanya kadang-kadang diterjemahkan menurut perbedaan waktu. Ya, di Indonesia disebut jam 3, tapi sementara kalau dari bahasa aslinya dan dari bahasa Inggris itu jam 9. Ya, Yesus menyerahkan nyawanya itu jam 9 pagi, saudara. Ya. Anda bisa lihat itu di dalam kitab suci yang berbahasa Inggris. Kalau bahasa Ibrani mungkin Anda nggak paham atau nggak ngerti. Nah, ini di dalam Ibrani 9 ayat 12 berkata, bahkan dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam ruang Maha Kudus, tidak dengan membawa domba jantan atau darah anak lembu, melainkan membawa darahnya sendiri untuk menjamin penebusan kekal bagi kita. Saudara, sebagai bagian daripada ritual ataupun sebagai bagian daripada tata ibadah, bahwa tiap-tiap sebenarnya hari-hari pendamaian atau Yom Kippur itu nanti imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, dia bawa darah domba jantan atau darah anak lembu, saudara, itu nanti disiramkan di tabut perjanjian, ya. Dan itu setiap tahun dibuat, diselenggarakan, dibuat berulang-ulang kali. Kita bisa membayangkan bahwa darah anak domba itu mampu atau punya kekuatan buat menebus, tetapi harus dilakukan secara berkala atau berulang-ulang kali. Nah, firman Tuhan di dalam Ibrani 9 ayat 12 ini berkata, dia satu kali untuk selama-lamanya memasuki ruang Maha Kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi dia datang dengan membawa darahnya sendiri. Tujuannya apa, saudara? Untuk menjamin penebusan kekal bagi kita. Amin. Amin. Cukup jalani hidup kita lurus saja, saudara. Ya, dunia boleh jungkir balik, memberikan tawaran-tawaran, tetapi asal kita terus berjalan di dalam Tuhan, ini sudah ada yang namanya jaminan penebusan kekal. Artinya pengampunan dosa. Namun itu bukan berarti terus menjadi sebuah sarana untuk secara legal atau melegalisasi perbuatan dosa untuk kita lakukan berulang-ulang. Enggak, saudara. Apalagi kalau buat pelayan Tuhan. Segera setelah Yesus mengecap anggur asam, dia berkata, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Jadi buat kita yang merasa masih saja sebagai orang berdosa, saudara, tobat hari ini. Karena kau sudah diampuni, bahkan sebelum kau dilahirkan kau sudah diampuni. Amin. Kenapa? Karena peristiwa penyaliban itu 2000 tahun yang lalu sebelum Anda dan saya ada. Dia mengampuni orang yang ada di zaman dia. Dia mengampuni orang yang ada di zaman sebelum dia ada di bumi. Dan dia mengampuni orang-orang yang ada setelah zaman dia naik ke surga. Kita belum ada 2000 tahun yang lalu.
tapi Dia sudah mengampuni. Amin. Ya, jadi tak lagi, yang lama sudah tinggalkan di sana. Biar itu menjadi sebuah monumen buat kita untuk kita tidak lakukan lagi kesalahan yang sama. Kita terus membangun diri sampai kepada kesempurnaan Kristus ada di dalam kita. Amin. Amin. Kita bisa bayangkan saudara, kalau sudah bicara tentang tabir itu adalah sesuatu yang menutupi, menudungi, menyelubungi. Sehingga manusia pada saat itu, di zaman sebelum Yesus disalibkan, punya kesulitan untuk berhubungan dengan Tuhan. Tiap-tiap kali mau berhubungan dengan Tuhan, harus melalui imam, harus melalui sebuah media perantara. Tetapi ketika Yesus menyerahkan nyawanya, firman Tuhan berkata, tabir di bait suci terbelah dua. Pada saat itulah manusia punya akses langsung sama Tuhan. Bisa berdoa kepada Tuhan langsung, saudara. Ya. Ya, pada pagi hari ini saya tidak memperpanjang lebarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah Anda dengar itu boleh menguatkan, meneguhkan Anda. Saudara, bahwa korban Kristus itu punya satu tujuan, yaitu memulihkan hubungan kita dengan surga. Amin. Jadi 2000 tahun yang lalu, saudara, kita sudah punya akses ke surga. Amin. 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 Oleh sebab itu jangan lagi hidup di dalam keadaan tertuduh terus seperti cacing ulat yang tidak berdaya. Tetapi kita sudah dimerdekakan. Firman Tuhan berkata, apabila anak manusia itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka dari kedagingan, merdeka daripada ikatan-ikatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi orang yang merdeka di dalam Kristus. Bapak Yahweh memberkati.